Program ini nggak berkualitas, program ini nggak berbobot, langkahnya berbelit-belit. Secara keseluruhan program ini nggak recommended. Oh my. Sistem pelatihan dan materi pelatihan nggak ada yang menarik. Oh my. Lalu spesialnya pelatihan yang ada di program prakerja itu apa? Hai. Jumpa lagi bersama Batam Mesir. Ya. Di video kali ini aku pengen mengomentarin salah satu program yang baru aja diluncurkan oleh pemerintah pusat yang cukup menuai pro dan kontra. Ya, meskipun banyak kontranya sih. Jadi prakerja itu tujuannya adalah selain untuk membantu masyarakat melalui insentif yang diberikan, juga untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan. Wow, kedengarannya bagus. Good. Aku sendiri bahkan udah ikut serta dalam program itu, dan pada akhirnya aku menyimpulkan kalau program ini nggak berkualitas, program ini nggak berbobot, dan program ini terkesan menghambur-hamburkan uang. What? Oh my god. Wah, sadis lu. Dapetin manfaatnya tapi ngapain programnya nggak berbobot? Memberikan kritikan yang membangun itu penting. Buat teman-teman yang nonton video ini, usahakan tonton sampai habis supaya nggak salah paham. Oke? Paham ya? Paham ya. Pinter lu. Lanjut. Nah, yang pertama, sistem program ini membingungkan. Mulai dari proses pendaftaran sampai proses pelatihan, langkahnya berbelit-belit dan cenderung membingungkan. Khususnya bagi mereka yang mungkin nggak terlalu update, nggak terlalu familiar dengan perkembangan teknologi digital. Ada beberapa teman aku dan orang-orang lain yang pernah aku temui, mereka mempunyai keluhan yang sama. Program ini membingungkan. Yang sabar ya. Nah, yang kedua, opsi pelatihan yang terlalu banyak. Kurang lebih 900 jenis paket pelatihan yang ditawarkan melalui mitra pelatihan. Bagi aku ini nggak efektif. Ini justru akan membuat peserta menjadi kebingungan. Bingung dalam menentukan mana jenis pelatihan yang mau mereka ikuti. Mau ngasah keterampilan aja mesti dibuat bingung. Kemudian selanjutnya, sistem pelatihan dan materi pelatihan nggak ada yang menarik. Materi pelatihannya itu dipaparkan dalam bentuk video. Yang mau dan nggak mau peserta harus nonton. Bayangin aja kalau videonya itu banyak, terus durasinya juga panjang. Jelas ini adalah metode pelatihan yang membosankan. Pola pelatihan yang seperti ini nggak akan berpengaruh pada peningkatan keterampilan ataupun skill peserta. Ditambah lagi, materi pelatihan yang seperti ini justru bisa dengan mudah kita update di Google ataupun di YouTube secara gratis. Lalu spesialnya pelatihan yang ada di program prakerja itu apa? Jadi secara keseluruhan program ini nggak recommended. Percuma pemerintah mengeluarkan anggaran triliunan rupiah yang menurut aku lebih banyak sia-sianya daripada manfaatnya. Bayangin aja deh, setiap peserta yang udah terverifikasi akan diberikan anggaran 1 juta rupiah untuk kebutuhan latihan. Kalau peserta yang terverifikasi itu sebanyak 4 juta orang, maka anggaran yang harus dikeluarkan sebanyak 4 triliun rupiah untuk kebutuhan pelatihan yang modelnya seperti ini. Nggak masuk akal. Oh my. Kalau hanya untuk program dan pelatihan yang seperti ini, ada pola yang jauh lebih sederhana, yang nggak membingungkan dan nggak memerlukan biaya yang banyak. Nah, seperti apa polanya? Begini nih. Yang pertama, tim prakerja cukup menentukan 10 jenis pelatihan yang dianggap paling berpotensi dan paling berpeluang. Oke, 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, anggap aja biaya untuk membeli materi pelatihan itu 1 juta 1 jenis pelatihan. Berarti kalau dikalikan 10 jenis pelatihan, pemerintah cukup mengeluarkan anggaran 10 juta rupiah.
untuk membeli 10 jenis paket pelatihan. Ini udah mahal. Paket pelatihan yang ada di mitra pelatihan itu kan ada yang 500.000, ada yang 200, ada yang 100. Nah, di sini aku coba anggarkan, anggap aja 1 juta satu jenis pelatihan. Nah, materi tersebut nggak usah dikemas dalam bentuk video, tapi cukup dikemas dalam bentuk file PDF. Oke? Nah, kalau udah, jangan lupa 10 opsi pelatihan itu dicantumkan di formulir pendaftaran supaya peserta bisa langsung memilih jenis pelatihan mana yang mau mereka ikuti pada saat mereka mendaftar. Oke, nah, langkah selanjutnya, materi yang udah disiapkan tadi dalam file PDF kemudian di email ke masing-masing peserta berdasarkan jenis pelatihan yang dipilih oleh peserta. Nah, kasih waktu 1-7 hari untuk peserta mempelajari materi itu. Selanjutnya, bagi peserta yang udah cukup menguasai materinya, mereka bisa langsung login ke akun prakerja mereka, kemudian mengikuti ujian. Bagaimana pola ujiannya? Begini, tim prakerja tolong ditambahkan halaman khusus ujian pada akun prakerja peserta. Yang mana pada halaman ujian itu udah diupdate soal-soal ujiannya. Jadi peserta tinggal login, menuju ke halaman ujian, tinggal mengisi jawaban dari soal-soal yang ada. Kalau nggak lulus pesertanya ya ulang lagi ujiannya. Tapi kalau misalkan dinyatakan lulus, maka langkah selanjutnya peserta wajib mengisi ulasan singkat terkait program itu sendiri. Ya barangkali nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi untuk teman-teman tim prakerja. Kalau udah, maka selanjutnya peserta tinggal menunggu pencairan insentif mereka. Nah, pada proses pencairan insentif ini juga perlu dikoreksi karena sistem yang berjalan saat ini adalah pencairan insentif hanya melalui rekening BNI dan juga e-wallet account. Lalu bagaimana kalau seandainya ada peserta yang nggak punya rekening BNI dan juga nggak punya akun e-wallet? Jangankan punya akun e-wallet aja banyak yang nggak tahu, bos. Nah, oleh karena itu, tolong ditambahkan satu opsi lagi untuk pencairan insentif, yaitu pencairan secara cash melalui bank. Nah, bagi peserta yang nggak punya rekening atau nggak punya akun e-wallet, mereka bisa datang ke bank, cukup tunjukkan kartu prakerja mereka. Nah, pihak bank input nomor kartu prakerja peserta itu untuk memverifikasi data valid atau enggak. Kalau valid, pihak bank tinggal cairkan insentifnya. Selesai. Dengan pola seperti ini enggak membingungkan. Anggaran pun enggak terlalu banyak. Bayangkan aja sistem yang saat ini berjalan, setiap peserta dianggarkan 1 juta, maka estimasinya kalau peserta itu ada 4 juta orang, maka perlu biaya 4 triliun. Tapi kalau dengan pola seperti ini cuma 10 jutaan aja, bos. Nah, selisih anggaran sebanyak itu bisa digunakan untuk menambah insentif peserta. Yang sebelumnya 600.000 mungkin ditambahin lah jadi 1 juta kek, 1,5 juta kek. Atau mungkin bisa dialokasikan oleh pemerintah untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya selama menghadapi masa-masa COVID-19. Ayolah, anggaran kita ini terbatas, jadi tolong digunakan secara efisien. Jangan barbar banget lah. Nah, terlepas daripada video ini, ada pesan tersirat. Ada yang ingin aku sampaikan khususnya untuk para pemimpin, baik itu pemimpin daerah maupun pemimpin kepala negara sekalipun. Tolong Bapak Ibu kalau ingin merekrut staf atau tenaga khusus untuk membantu Bapak Ibu dalam merealisasikan program kerja Bapak Ibu, rekrutlah staf ataupun tim yang memang orientasinya adalah membangun, bukan orientasinya uang. Karena kalau orientasinya uang, maka ketika diberikan satu tanggung jawab, yang ada di pikiran dia adalah bagaimana dia mendesain satu pekerjaan supaya dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar daripada pekerjaan itu. Beda halnya kalau yang orientasinya membangun, yang ada di pikiran dia adalah bekerja, terima gaji dan fasilitas. Yang jelas dia nggak bakal neko-neko mikirin aku dapat berapa dari sini enggak. Indonesia ini luas, mulai dari Papua sampai ke Aceh itu banyak banget orang-orang yang berkompeten. Apalagi anak-anak muda milenial sekarang itu banyak banget yang punya kemampuan luar biasa. Tolonglah, jadi Bapak Ibu kalau pengen merekrut tim ataupun staff, jangan di lingkungan bapak-bapak ibu-ibu aja. Tolong membuka diri untuk melihat betapa banyak anak-anak bangsa yang berkompeten. Aku cuma mau bilang, kalau di lingkungan penguasa itu didominasi oleh orang-orang yang orientasinya membangun, maka udah bisa dipastikan
bangsa itu akan satu langkah lebih maju daripada sebelumnya. Sekian dari Eke, sampai jumpa di next konten.